Sukacita di rumah Tuhan, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dan kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan yang sudah berikan segala-galanya buat kita. Haleluya, haleluya. Mari sembah, mari sembah. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, oh, Dia Yesus, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari katakan bersama-sama dengan penghormatan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur hanya bagi Dia, hanya bagi Yesus. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari dengan penuh penghormatan saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh, segala pujian, hormat serta syukur bagi Dia, hanya bagi Yesus. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lama, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan. Haleluya, sembah-sembah Yesus. Haleluya, haleluya, hanya bagi namamu, hanya bagi Yesus yang layak terima hormat, pujian dan syukur. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lama. Haleluya, bagi Dia, bagi Dia. Saya undang dengan kasih Kristus Pendeta Dr. Gigi Andrew Daniel Rawis untuk mentabiskan ibadah pada pagi hari ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Hanya karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan,
setiap kami bisa ada di tempat ini, kami bersama-sama mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar hanya Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu menguasai penuh tempat ini, menguasai penuh hati dan pikiran kami. Biarlah kami mau datang mempersembahkan hidup kami hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini rasa syukur kami, ini puji-pujian kami, ini penyembahan kami, ini persembahan hidup kami untuk sesuai dengan firman-Mu. Hadirlah tengah-tengah kami, hadirlah dalam hidup kami. Kami akan buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, ada sukacita bagi hari ini. Haleluya, mari beri salam kanan kiri, katakan ada sukacita di rumah Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari kita masuk ke dalam gerbang Tuhan dengan penuh pujian. Sebab Tuhan itu baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Angkat pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Oh Yesus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang hadapannya, angkat naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Haleluya, mari katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sekali lagi, sebab Tuhan itu baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Oh, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita tetap memuji Tuhan. Tidak ada Allah seperti Allah kita. Amin. Haleluya, tidak ada Allah seperti Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama, Allah mana seperti Allahku? Jawabannya, tidak ada. Sekali lagi, Allah mana seperti Allahku? Tidak ada. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada yang benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Oh, tidak ada, Dia ajarku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Sekali lagi, Allah mana? Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada yang benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Sekali lagi, Allah mana? Allah mana seperti Allahku. Jawab dengan iman. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Oh, tidak ada, Dia ajarku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Dia ajarku berperang. Oh, Dia ajarku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Pujilah namanya. Pujilah namanya selamanya. Siapa namanya? Yesus. Pujilah namanya selamanya. Serukan namanya. Haleluya. Oh, Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Sekali lagi, Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Sama-sama katakan, lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Haleluya. Kita tetap tinggal berdiri Bapak Ibu. Kita tetap memuji Tuhan, amin. Ada satu nyanyian yang sudah kita kenal, judulnya Nyanyian Kemenangan. Haleluya, bahwa kita telah menang bersama dengan Tuhan Yesus, amin. Karena kuasa darah Tuhan Yesus dan karena kesaksian kita, kita menang melawan iblis, melawan pergumulan dan melawan apapun dalam hidup kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh.
keselamatan dan kuasa. Dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Dan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, dan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oh, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tetap arahkan pikiran kita kepada Yesus. Amin. Karena kita tahu firman Tuhan itu pelita dan terang bagi jalan kita. Bahkan pada saat kita tidak punya jalan, Dia mampu buat jalan. Haleluya. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Kita arahkan hati dan segenap pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Dia buat jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buat jalan, Dia buat jalan. Sekali lagi sama-sama katakan, Dia buat jalan. Dia buat jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih
dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buat jalan, Dia buat jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buat jalan, Dia buat jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibuatnya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buat jalan, Dia buat jalan. Sekali lagi, Dia buat jalan, Dia buat jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buat jalan, Dia buat jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, haleluya. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buat jalan, haleluya. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibuatnya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buat jalan, Dia buat jalan. Seringkali dalam hidup kita ada pergumulan-pergumulan yang kadang membuat kita bertanya, apakah Tuhan masih ada? Dan apakah Tuhan sanggup? Saat ini kita tahu bahwa firman-Nya mengatakan, Dia Allah yang selalu ada buat kita. Dan Dia Allah yang membuka jalan. Dan kalau jalannya tidak ada, Dia buat jalan itu menjadi ada. Haleluya. Mari sama-sama kita arahkan hati kita kepada Dia. Angkat doa kita, angkat pergumulan kita. Naikkan di hadapan Tuhan. Dan biarkan Dia yang menjamah hidup kita. Haleluya, ini kami Tuhan. Dalam kelemahan kami hanya berharap kepadamu. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Oh, Dia buat jalan, Dia buat jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibuatnya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buat jalan, Dia buat jalan, Dia buat jalan, Dia buat jalan saat tiada
jalan. Saya serahkan pada Ibu Gembala untuk doa kepada firman Tuhan. Kuatnya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dengan penuh iman, Dia buat jalan. selalu ada jalan Dia dari buat Tuhan. jalan. Dia buat jalan, Dia buat jalan. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibuatnya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Amin. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buat jalan. Dia buat jalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah setiap kita penuh syukur kepada Tuhan. Saat tiada jalan, ada Tuhan yang buat jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia memeluk kita, Dia tolong kita. Dia pimpin jalan hidup kita. Dia buat jalan baru untuk kita. Tidak pernah tertutup jalan. Selalu ada jalan dari Tuhan. Jalan manusia seperti buntu. Tapi kalau kita berharap bersandar kepada Tuhan, ada jalan Tuhan yang heran. Dia berikan untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, inilah puji-pujian, hormat, pengagungan, kasih kami kepada Tuhan. Tuhan, lewat nyanyian-nyanyian rohani kami, Engkau melatih kami menjadi perkasa dalam Tuhan. Kami menjadi pemenang-pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat tiba, kami mau buka hati buat sabda Tuhan. Kami mau sambut firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami mau mendengarkannya. Tetap urapan-Mu ada atas hamba-Mu dan kami semua. Kami semua dapat berkat Tuhan lewat pelayanan firman Tuhan. Kami ucapkan syukur, kami sudah berdoa dan sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Evelyn, engkau untuk melayani firman. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Kalau saya bilang haleluya, saudara bilang puji Tuhan. Oke, sekali lagi haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang hadir dalam rumah Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu juga untuk semua jemaat Tuhan yang beribadah secara online. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Biar di waktu ini kita mau belajar kembali ya tentang kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan terus-menerus membersihkan kehidupan kita. Yang akan terus menguatkan, akan menegur, akan membawa di lagu tadi. Tuhan kita itu so sweet ya kan? Dia menuntunku dan memeluk diriku. Itu ya memang seorang bapa. Ya seorang bapa yang baik pasti akan mendidik anak-anaknya, akan menuntun di jalan yang benar supaya tidak salah, tidak ke kanan, tidak ke kiri ya, tetapi di jalan yang benar. Nah hari ini kita akan melihat kembali kepada firman Tuhan, saya juga masih terus belajar. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan bisa melayani lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini saya berikan yaitu mengejar kebenaran. Kita sama-sama buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Ya, ini adalah
salah satu dari ucapan bahagia yang dikhotbahkan Yesus untuk murid-muridnya ya, khotbah di bukit. Kita melihat satu ayat saja. Oke, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama dengan iman, dengan suara yang lantang juga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Matius 5 ayat 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puji nama Tuhan. Boleh duduk kembali. Ini adalah salah satu khotbah di bukit, salah satu ucapan bahagia. Nah, kalau di dunia ini ada begitu banyak ya tips menjadi bahagia. Nah, Alkitab pun lebih dahulu Bapak Ibu memberikan tips and trik gimana sih caranya untuk berbahagia. Di sini ada pasal 3 sampai 12 ya, ada 9 ayat tentang berbahagialah, berbahagialah. Kalau di terjemahan bahasa Inggris kata yang dipakai adalah blessed, terberkatilah ya. Nah, kita mau lihat di bagian tentang kebenaran ini. Tentang lapar dan haus akan kebenaran. Boleh next slide? Wah, ini baru ya rupanya. Oke, saya coba dulu. Ini poinnya di mana? Oke. Lalu, oke, puji Tuhan ada berkat baru ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini berkat Tuhan ya. Enggak usah next-next gitu. Jadi Nathan bisa agak santai. Tapi tetap fokus ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini kita mau melihat lebih dalam lagi tentang ayat ini. Ini berbicara tentang lapar dan haus. Siapa yang sudah lapar? Sudah sarapan semuanya ya. Nah, masih ada 1 jam ke depan ya Bapak Ibu untuk kita makan bersama-sama. Di ayat ini dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus. Yesus memakai kata lapar dan haus. Di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa lapar dan haus ini merupakan kebutuhan primer, betul ya? Ada 3 kebutuhan primer apa saja? Sandang, pangan, dan papan. Nah, kebutuhan ini, lapar dan haus ini berarti kebutuhan akan panganan, betul? Akan makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang kalau dia tidak dipenuhi, maka manusia ini perlahan-lahan akan mati. Kalau kita tidak makan, atau makannya saja terlambat, apa yang tubuh kita rasakan? Sakit, mah, lemas, tidak bersemangat, dan itu akan merembet ke penyakit-penyakit yang lain, betul ya? Yang pertamanya asam lambung, pertamanya mah gitu, aduh kok sakit, akhirnya asam lambungnya naik, akhirnya seluruh lambungnya naik, terus mulai gelieng, betul, pusing, aduh nggak kuat berdiri gitu, lemes. Jadi ini akan ngefek, sangat berpengaruh di kehidupan kita sebagai manusia. Ini merupakan prioritas. Ya, perasaan lapar dan haus tidak bisa kita abaikan. Ini kita masih bicara soal kebutuhan jasmani. Lapar dan haus merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi, yang tidak bisa diabaikan. Karena itu merupakan kebutuhan yang primer, kebutuhan pokok. Dia juga merupakan prioritas kita. Kalau anak-anak bangun sekolah, mau sekolah ya pagi-pagi, saya harus selalu menyediakan sarapan, nggak boleh skip sarapan. Itu merupakan prioritas yang harus dipenuhi. Karena itu tadi kalau tidak dipenuhi perlahan-lahan akan mati. Semua makhluk hidup ya. Beberapa minggu lalu saya diberi tanaman oleh tante saya yang dari Lawang. Waktu itu mereka ada perawatan gigi satu keluarga. Waktu mau pulang, Flynn ini loh ada buat kamu. Oh saya kira apa gitu ya. Ternyata bunga di dalam sebuah pot besar. Ini saya lupa nama bunganya apa, tapi dia itu tidak perlu disiram setiap hari. Disiramnya seminggu sekali Bapak Ibu ya kan. Terus saya bilang, kalau setiap hari kayaknya aku bakal lupa. Karena ngurus 2 anak plus 1 anak besar, yaitu papanya saja kayak sudah ribet gitu ya. Ditambah harus mengurus bunga ini saya nggak bisa gitu. Oh nggak perlu tiap hari, cukup 1 minggu sekali. Tetapi justru karena cuma sekali dalam seminggu akhirnya saya lupa lah ya. Jadi serba salah, mau tiap hari salah, lupa, mau seminggu sekali juga
Lupa, akhirnya sekarang bunga itu mati. Saya kok menyesal tahu gini, saya bawa ke mami aja, kan mami sangat telaten ya untuk ngurusi bunga-bunga di bawah itu sudah bagus. Nah, makhluk hidup tidak cuma manusia, mau tumbuhan, mau binatang. Kalau lapar dan haus ini diabaikan, pasti perlahan-lahan akan mati. Nah, perasaan lapar dan haus ini, kebutuhan primer ini, prioritas ini merupakan kondisi yang berkelanjutan. Dia akan selalu ada. Tidak bisa kita bilang, oh hari ini aku sudah makan, jadi besok dan besok lusa aku tidak akan makan. Pasti aku kuat kok gitu, kecuali komitmen untuk berpuasa ya. Tetapi puasa pun ada waktu untuk makan, untuk berbuka. Nah, oleh karena itu Yesus menggunakan kata lapar dan haus supaya murid-muridnya di waktu itu yang mendengarkan dan murid-muridnya yang ada sekarang yaitu kita itu memahami betapa kebenaran itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kebenaran merupakan kebutuhan yang primer. Kebutuhan ini merupakan prioritas, ya, harus selalu kita utamakan. Dan kalau hidup kita tidak dipenuhi oleh kebenaran ini, kita tidak lapar dan haus akan kebenaran ini perlahan-lahan akan mati. Secara spiritual, ya, kerohanian kita berangsur akan merosot, akan menurun. Perlahan-lahan kita bisa mati. Mungkin jasmani kita bisa kuat, tetapi jiwa kita mungkin lemah, ya. Jiwa kita bisa saja sakit. Dalam kondisi yang terburuk, orang-orang jemaat Tuhan yang dulunya mengenal Tuhan, tetapi karena tidak hidup di dalam kebenaran, bisa saja meninggalkan Tuhan. Ini kondisi yang terburuk. Dan lapar dan haus akan kebenaran ini harus menjadi kondisi yang berkelanjutan, ya, yang harus selalu ada di dalam kehidupan kita dan harus selalu dipenuhi. Baik, sampai sini kita bisa paham bersama-sama ya, mengapa Yesus menggunakan kata lapar dan haus. Sekali lagi supaya kita sebagai manusia ini paham, di luar kebenaran itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa mati perlahan, kehidupan kita tidak bisa bertumbuh ke arah Yesus yang kehendaki. Oke, ini kemana mencetnya? Oke, nah kebenaran yang seperti apa yang Yesus kehendaki supaya kita selalu lapar dan haus ini? Yang pertama kita mau sama-sama melihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran yang memerdekakan kita. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 36. Nah, ini adalah perikop yang Yohanes tulis ya, kebenaran yang memerdekakan. Kita akan baca bergantian, saya terlebih dahulu ayat 30, Bapak Ibu ayat 31 dan begitu selanjutnya. Yohanes 8 mulai ayat yang ke-30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini adalah kebenaran yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Kalau kita mundur Bapak Ibu di perikop yang sebelumnya, dari Yohanes 8 ini ada ayat 21 sampai ayat yang ke-29.
Yesus bukan dari dunia ini. Yesus mengajar, ya waktu itu Yesus mengajar dan Yesus berkata bahwa dia tidak berasal dari dunia ini, tetapi dia berasal dari Bapa, dari atas ya, dari atas yaitu dari Bapa. Tetapi barang siapa percaya kepada anak, dia akan diselamatkan. Nah kesimpulannya seperti itu, kebenaran inilah yang diajarkan oleh Yesus. Dan yang di perikop selanjutnya, kebenaran yang memerdekakan. Yesus berkata di ayat yang ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah kebenaran tentang kabar bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Tuhan yang memang diutus oleh Bapa sendiri ke dalam dunia. Untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Untuk mengadakan penebusan. Inilah yang merupakan kebenaran yang memerdekakan kita. Barang siapa percaya kepada kebenaran ini, maka kita pun akan dimerdekakan. Ini yang perlu kita pegang ya, yang perlu kita pahami setiap waktu. Identitas kita yang baru di dalam Kristus ialah sebagai orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang telah dimenangkan, kita bukan lagi hamba dosa. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita telah menjadi hamba kebenaran. Kita buka sama-sama di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 18. Kita baca ayat 18 saja ya. Roma 6 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah sebelum kita ditebus oleh darah Kristus, kita masih hamba dosa. Yang artinya kita ini diperbudak oleh dosa. Kedagingan kita ingin berbohong, yang ikut bohong. Kedagingan kita ingin memaki, ngilok-ngilokno orang misalnya, atau gosip ngerasani, kita akan gampang terbawa. Tetapi waktu kita sudah menerima Kristus, kita percaya, maka kita tidak lagi sebagai hamba dosa, tetapi sebagai hamba kebenaran. Ini yang harus kita pegang. Ya, ini yang harus menjadi prioritas kehidupan kita. Ini tentang kebenaran yang memerdekakan. Begini, ya next ya Nathan. Nah ini ya, kalau bisa saya simpulkan kebenaran yang memerdekakan bagian pertama dari lapar dan haus akan kebenaran yang seperti apa Tuhan. Ini, pemahaman ini yang perlu kita bawa. Karena identitas kita sudah berubah ya, bukan lagi hamba dosa tapi hamba kebenaran. Yesus yang adalah Kristus, yang adalah Allah dan penebusan oleh Kristus membawa kita menjadi hamba kebenaran. Kalau kita bekerja ya, kalau kita bekerja berarti kita punya atasan, betul? Kita punya bos. Kalau bos kita ngomong apapun, apa yang kita lakukan? Nurut, pasti, ya kan? Atasan kita bilang apa, tolong dikerjakan, tolong ya Nathan diselesaikan itu semua PowerPoint-nya. 400 slide harus dikerjakan malam ini juga, besok presentasi. Aduh, bos udah malam ini, kalau aku capek gimana? Tidak ada kata capek, ya lembur, tidak ada gaji tambahan. Kalau bos bilang apa, ya bilang apa. Mungkin ada kadang-kadang kita bisa negosiasi ya, kita bisa bos tolonglah bos, please lah pak, mister, tuan gitu ya bapak di kantor tolong. Atau rektor ya, kalau kok Erik ya, tolong kalau jemaat ya pada bunda-bunda tolonglah bunda. Masih ada atasan-atasan kita. Terkadang kita masih bisa nego. Tetapi kalau kita sudah bicara soal kebenaran di dalam kehidupan, tidak ada yang namanya kompromi. Tidak ada yang namanya negosiasi. Halah Tuhan, bolong-bolong kecil aja gak apa-apa lah, tidak bisa. Ya, tidak ada kompromi di dalam dosa. Kalau Allah sudah memerdekakan kita dan menjadikan kita sebagai hamba kebenaran, berarti hidup kita ini sudah sepenuhnya menjadi hamba Allah. Tidak ada lagi tempat kedagingan dosa di dalam diri kita yang memerintah.
yang kita lakukan sepenuhnya adalah kehendak Allah. Itu menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah, kita melakukan kehendak Allah. Ini kebenaran pertama yang harus kita pegang. Kalau kita kembali lagi di Matius 5 ayat 6, boleh next. Nah, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran untuk melakukan kehendak Allah, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Ini tips dari Tuhan Yesus sendiri. Anda mau bahagia? Ya, kayak iklan kayak gitu ya sekarang ya di Instagram, di Facebook, di TV. Anda mau dipuaskan? Jangan cari yang lain. Hiduplah mencari kebenaran, yaitu melakukan kehendak Allah. Ini yang Yesus ingin kita lakukan. Untuk murid-muridnya yang dahulu, yang ikut khotbah di atas bukit, dan murid-muridnya yang sekarang, yang sedang duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau lapar dan haus terus untuk kebenaran ini. Lapar dan haus untuk melakukan kehendak Allah. Maka kehidupan kita akan dipuaskan. Sudah berkali-kali banyak khotbah firman Allah juga menekankan, mengingatkan bahwa apapun yang di dunia ini sifatnya fana, sementara kita akan dipuaskan hanya beberapa saat, beberapa waktu. Tetapi kepuasan karena Allah, kepuasan karena melakukan kehendak Allah, itu selama-lamanya Bapak Ibu sekalian. Ya tidak ada yang bisa menandingi. Kalau tadi lagu bilang Allah mana seperti Allahku, tidak ada, itu beneran. Ya wis itu sudah harga mutlak. Karena Tuhan, dia adalah pribadi yang kekal. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Oleh karena itu kalau mau berbahagia dalam hidup kita di bumi dan di akhirat, mari kita kejar kebenaran ini, kita kejar lapar dan haus untuk melakukan kehendak Allah. Karena kita akan dipuaskan. Next. Mereka akan dipuaskan. Apa sih dipuaskan tuh kayak gimana sih Tuhan? Kita baca sama-sama ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2 kita baca bersama-sama. Sudah dapat semuanya? Yang di gereja maupun di online ya. Mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita akan dipuaskan. Ini bicara tentang, boleh kembali ke slide yang itu, berbicara tentang pola pikiran kita yang diubahkan. Kalau dunia mengukur kepuasan dengan apa yang nampak, dengan apa yang bisa disentuh, dengan apa yang bisa didengar, ya pujian-pujian itu tidak salah ya. Wah Tante Yani cerah sekali, bagus sekali bajunya hari ini, keren Tante, cantik. Ya, tidak salah. Tetapi dunia menjadikannya itu yang utama. Oleh karena itu sekarang berlomba-lomba supaya tidak kelihatan tua. Ya, betul, perlu perawatan yang mahal untuk mengurangi keriput ya. Juga operasi plastik dan suntik botox maupun filler. Itu tidak salah kalau motivasinya benar. Tetapi pertanyaannya ya, apakah memang merawat diri untuk memuliakan nama Tuhan? Nah itu yang harus dikoreksi terus. Ataukah untuk kemuliaan diri kita sendiri? Kalau kita dipuji, kita pasti senang kan ya? Kita pasti puas. Tapi apakah puas yang selama-lamanya? Tidak. Satu waktu kita bisa kecewa sama orang yang memuji kita. Betul ya? Satu waktu kita
Akan berharap, sudah dipuji akan berharap terus dengan pujian yang lain. Yang mungkin hanya akan memuaskan ya fisik kita. Tetapi yang Allah lakukan adalah kepuasan secara spirit, secara roh. Ini pola pikir kita ini akan diubahkan. Akan mengalami pembaharuan budi supaya kita ini bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Wah, ini berkat yang tidak bisa terukur. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang benar, bahkan kita bisa mengerti kehendak Allah. Oh, luar biasa, kita bisa tahu kehendak Sang Pencipta. Itu kita tidak bisa dapatkan kalau kita tidak mengejar kebenaran. Kalau kita tidak lapar dan haus akan Allah, kita tidak lapar dan haus akan kebenaran untuk melakukan kehendak Allah, kita tidak bisa sampai di titik ini. Ya, oleh karena itu, kalau kita rindu dipuaskan, pola pikir kita diperbaharui, mari kita kembali kepada Tuhan, kita melakukan kehendak Allah yang sejati. Yeremia 33, nah ini ya, Yeremia 33 ayat yang ketiga kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Ini hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini adalah janji pemulihan keadilan bagi Yerusalem dan Yehuda. Ya, dan tentunya kalau mereka memenuhi syaratnya, yaitu ketika mereka kembali kepada Tuhan. Dibuka dengan berserulah kepadaku. Maka nah itu tadi akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Siapa sih di sini yang gak kepengen gitu ya dikasih tahu sama Tuhan. Rahasia-rahasianya, kehendak-kehendaknya. Ya kayak Joshua, mau gak dikasih tahu jodohmu nanti siapa? Ayo. Hah? Atau mau nggak dikasih tahu sama Tuhan nanti tempat kuliah yang terbaik di mana? Iya, siapa yang nggak mau? Ya, masa depan yang seperti apa yang Tuhan ingin kasih tahu kepadaku? Pasti semuanya mau. Berkat-berkat Tuhan yang seperti apa? Anak-anakku akan menjadi seperti apa? Orang tuaku akan menjadi seperti apa? Pasti semua pingin ya. Dikasih tahu loh langsung sama Tuhan. Ini bukan saya yang ngomong ya Bapak Ibu. Bible says, Alkitab sendiri yang mengatakan berserulah kepadaku. Maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Yang bahkan tidak pernah terpahami, yang tidak engkau ketahui. Ini adalah kepuasan kita di dalam Allah. Ketika kita melakukan kehendaknya. Ketika kita datang, kita berseru kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari jangan jemu-jemu untuk mengejar kebenaran itu. Jangan lelah untuk terus melakukan kehendak Allah. Walaupun banyak tantangan ya, kanan kiriku tidak mendukung aku untuk melakukan kehendak Allah. Aku tidak boleh ke gereja. Tantangannya ya, aku tidak boleh ke gereja, aku tidak bisa berdoa sendiri di rumah. Tetap lakukan, seperti Daniel. Ada ancaman, perintah raja sudah keluar, barang siapa yang menyembah bukan kepada raja, maka dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi apa yang Daniel lakukan? Apakah dia menyerah? Apakah dia takut dengan peraturan manusia? Tidak, dia tetap mencari Allah. Bahkan dikatakan berapa kali dalam satu hari? 3 kali. Daniel menghadap Allah yang dia kenal, yang dia sembah. Yang membuat dia mampu memimpin di negara yang tidak mengenal Tuhan. Itu Allah Daniel. Allah yang sama yang kita sembah sekarang. Jadi apapun tantangan dalam kehidupan kita, tetap kejar kebenaran. Tetap kejar kehendak Allah. Tetaplah kita merasa lapar dan haus. Karena kita akan dipuaskan. Tidak hanya dengan berkat-berkat jasmani. Tetapi berkat-berkat rohani. Rahasia-rahasia yang besar.
akan diberitahukan kepada kita. Yang berseru kepada Allah yang tidak henti-hentinya mencari kehendak Tuhan. Ini indah sekali ya Bapak Ibu. Waktu saya sendiri merenungkan bagian ini saya terharu. Allah mana sih yang seperti ini? Yang ingin dekat dengan umatnya. Jadi setelah kita diselamatkan, ini Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja, tidak. Dia Allah yang baik, dia Allah yang menuntun. Sesudah kita ditebus, sesudah kita diselamatkan, kita tidak dibiarkan begitu saja. Sama seperti kalau bayi baru lahir ya, gak digeletakno gitu tok ya kan. Pasti dibersihkan, diberi ASI ya, dimandikan, diganti itu popoknya. Sama dengan kita tidak mungkin digeletakkan ya, tidak dibiarkan. Tapi Tuhan ini menuntun supaya kehidupan kita yang sudah diselamatkan ini terus menerus berproses untuk serupa dengan Kristus. Untuk membawa kepada pengudusan. Jadi kehidupan kita yang sudah dibenarkan ini harus berbuah. Harus berbuah kebenaran. Karena itulah yang akan membawa kita kepada pengudusan. Roma 6 ayat 19 kita baca bersama-sama. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan mulai ayat 18 tadi ya yang sudah kita bacakan bersama-sama. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Menjadi hamba kebenaran berarti kita sudah menyerahkan anggota-anggota tubuh kita, ya. Sekali lagi, menjadi hamba kebenaran berarti kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada kebenaran. Dan inilah yang akan menguduskan kita terus-menerus hari ke hari. Oleh karena itu tadi di awal tadi ya, Yesus pakai kata lapar dan haus. Salah satu sifatnya adalah continue, berkelanjutan. Pengudusan ini berkelanjutan. Lapar dan haus akan kebenaran ini harus berkelanjutan. Karena itulah yang akan membawa kita kepada pengudusan. Itu yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Kalau kita sudah bicara bahwa kita adalah hamba kebenaran, kita tidak boleh lagi membiarkan diri kita ini cemar. Sekali lagi, kalau kita sudah menjadi hamba kebenaran, kita tidak boleh lagi membiarkan anggota-anggota tubuh kita ini untuk melakukan apa yang cemar. Jadi memang ada peperangan rohani di dalam kehidupan kita dan itu memang setiap hari. Ingin berbuat dosa tapi kita tahan karena kita ingin hidup di dalam kebenaran. Kita ingin berkata jujur, tetapi dosa ini terus mengintai. Tetapi kalau kita sudah bilang, aku mau lapar dan haus akan kebenaran, berarti kita mau hidup di dalam kebenaran. Buah kebenaran ini yang harus kita bawa setiap hari. Kebenaran itu bicara soal banyak hal, ada ketulusan, ada kejujuran, ada lemah lembut, ada kasih, ada sukacita, buah roh itu ya, kebaikan, penguasaan diri. Ini yang harus kita bawa setiap hari di dalam hidup kita dan harus kita perjuangkan benar-benar Bapak Ibu. Harus kita perjuangkan, jangan lagi kita membawa diri kita kepada kecemaran. Jangan, kasih karunia Allah, penebusan oleh Kristus harus kita hargai dengan kita hidup di dalam kebenaran. Lapar dan haus untuk hidup selalu di dalam kebenaran sebagai buah dalam kehidupan. Karena standar Allah itu bukan hanya baik, tapi benar. Ini dua hal yang sepertinya sama baiknya ya.
tapi ternyata berbeda. Contoh, kalau ujian di sekolah, ya teman sebelahnya itu enggak bisa, terus satsut-satsut, nomor tiga, nomor tiga. Nomor tiga, jawabannya A, B, C atau D. Kalau dulu zaman saya SMA, kalau A itu 1, 2, B, 3, C, 4D ya. Jadi teman saya itu ngetok-ngetok meja saya, dia duduk depan saya, dia tok gini. Aduh, itu sudah dalam hati saya sudah deg-degan, kenapa sih kamu minta contek pada aku gitu ya. Aduh, terus dia bilang gini, saya lupa nomornya, tapi misal kalau nomor 26 ya dia akan begini, 26 gitu di punggung. Berarti mau tanya ini 26 apa gitu jawabannya apa. Karena kalau dulu ujian ini UNAS loh ya, UNAS. Wah keren banget ya bisa berani. UNAS itu kan nggak ada esai ya, biasanya cuma pilihan ganda. Nah 50 nomor biasa pilihan ganda. Terus dia tanya 26 itu seperti apa gitu. Duh dalam hatiku tuh sudah deg-degan ya. Terus dia pura-pura ngambil pensil ya atau penghapus. Pengalaman ya. Pokoknya sesuatu lah ya jatuh di bawah gitu. Nah waktu ngambil kan begini, dia noleh gini. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Apa? Puji Tuhan ya saya melakukan hal yang benar ya. Kalau dipikir-pikir memang sepertinya saya nggak baik. Saya tidak memberi contekan kepada dia. Saya cuman bilang gini. Yang dalam artinya antara saya tidak mau memberi contekan atau saya sama-sama tidak tahu jawabannya. Ya, jadi saya cuman geleng-geleng. Terus ya sudah dia nggak apa-apa. Setelah itu dia juga nggak tanya dia nggak apa. Dalam hati saya puji Tuhan. Ya waktu itu untung aku lah berbuat dosa. Jadi di usia itu saya memang galau sekali. Tetapi ya saya yakin itu pekerjaan Roh Kudus yang menguatkan saya untuk say no to sin gitu. Ya, untuk berani berkata tidak terhadap dosa. Ya, ini baik kok lo ngasih contekan kok baik ya kan? Betul? Ya betul, tapi apa itu benar di hadapan Allah? Tidak. Begitu juga dengan kehidupan kita yang apa di mulut bisa beda di hati ya. Kalau peribahasa gimana? Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Hanya Tuhan yang tahu dan diri kita sendiri. Ya apakah ketika kita memuji orang itu tulus dari dalam hati kita. Atau ya wes me abang-abang lambe basa-basi. Ya atau memuji orang tidak tulus. Halah wes babano wes ben orang itu seneng. Kita nggak tahu. Oleh karena itu kebenaran, poin kebenaran ini itu akan juga bicara tentang next. Integritas Bapak Ibu. Apa yang di dalam itu sama dengan apa yang muncul di luar kita ini. Ya, kalau di dalam kita benar, di dalam kita baik dan benar, itu keluarnya juga akan benar. Kita lihat di dalam Galatia 5, Galatia pasal yang kelima. Galatia 5 ayat yang ke-13 ya. Kita akan baca bersama-sama juga 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, karena kita sudah dimerdekakan ya, sudah ditebus, jangan sekali-kali kita menganggap remeh atau kita mentang-mentang halah nanti lah yo dosaku lah yo diampuni sama Tuhan. Kita tidak bisa lagi berpikir seperti itu. Kita harus meninggalkan pola pikir yang seperti itu. Terus gak apa-apa lah ya aku bohong ya nanti akulah minta ampun kepada Tuhan. Tidak, itu tidak benar di hadapan Allah. Jangan sekali-kali kita menyalahgunakan kemerdekaan ini, kebenaran Allah. Tidak boleh kita salah gunakan. Kepada anak-anak muda, mulai remaja, maaf kata memang di akhir-akhir zaman ini free sex ini sudah biasa.
Ya, malah di Indonesia ini secara budaya waktu itu diangkat di sebuah penelitian, itu mulai menjadi suatu hal yang common, yang biasa, yang umum. Tetapi itu tidak berlaku di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Karena seks ini hubungan suami istri ini harus ada di dalam kekudusan pernikahan yang diberkati. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di hadapan para jemaat Tuhan dan harus sah secara hukum negara. Dua hal ini. Ya, oleh karena itu ketika ada pengaruh-pengaruh dari dalam dunia dan kita sebagai anak-anak muda kita terseret di dalamnya lalu berpikir, ya wes lah nanti setelah itu, setelah itu aku akan minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni aku. Itu salah besar. Itu pola pikir yang salah. Jangan sekali-kali kita berpikir lagi untuk melakukan dosa dengan sengaja karena kita berpikir kita akan diampuni Allah. Wah, itu salah besar, Saudara, Bapak, Ibu sekalian. Jangan sekali lagi kita menyalahgunakan kasih karunia Allah. Kejarlah kehendak Allah, maka Dia yang akan memuaskan kita. Jasmani dan rohani Bapak Ibu sudah dijamin oleh Tuhan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan damai. Hidup kita akan tentram, berbeda dengan kalau kita hidup di dalam kebohongan. Karena kalau orang sudah berbohong itu akan terus menerus seperti bola salju. Ya, efeknya akan terus menerus seperti itu, hidupnya tidak tenang. Gimana kalau aku ketahuan? Kayak orang main jumpret singit itu ya, petak umpet, sembunyi. Ya, aduh nanti aku ketahuan. Sama kalau kita terus hidup menerus di dalam dosa, kita tidak akan bisa merasakan kedamaian, ketentraman di dalam kehidupan kita. Karena sifatnya iblis itu akan terus menerus mengintimidasi. Tetapi kabar baik saat ini, kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Kita sudah dimerdekakan oleh penebusan Kristus. Kita menjadi hamba Allah, menjadi hamba kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran. Maka kita akan dipuaskan, hidup kita ini akan damai, hidup kita ini akan tentram, bahkan Allah sendiri yang akan memuaskan kita di dalam relasi dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, wes Matius 6 ayat 33 itu loh pasti ngelontok ya kan, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di Yesaya 55 ayat 1-2 ini, bahkan dia bilang, dengarkanlah aku maka kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Lebih lezat dari pizza di dunia ini ya, dari soto kenamaan. Lebih enak dari rawon ya, dari spaghetti. Itu loh Bapak Ibu ya. Ayo mari sama-sama kita menuruti perintah Tuhan. Berlomba-lomba melakukan kehendak Allah dan kita mengejar kebenaran. Sekali lagi berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Ayat yang terakhir Amsal 21 ayat yang ke-21. Mari pemain musik boleh maju bersama-sama dengan saya di sini. Dan kita akan bangkit berdiri untuk membacakan ayat yang terakhir. Amsal 21 ayat yang ke-21. Ya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. 1, 2, 3. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Amin. Mari kita pegang ini. Kalau lelah boleh saling menopang dengan yang lain. Yang penting kita akan terus mengejar kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran, selalu lapar dan haus akan kebenaran. Maka Allah yang akan memuaskan kita. Dengan kedamaiannya, dengan pribadinya, bahkan makan minum kebutuhan jasmani kita sudah dijamin yang terbaik, yang paling lezat, yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Sebab kami telah menjadi hamba kebenaran,
Dunia tidak lagi berkuasa atas kami. Dosa tidak lagi berkuasa atas kami. Karena Engkau telah menebus hidup kami menjadi milik-Mu, menjadi kepunyaan Allah yang hidup, menjadi hamba kebenaran. Biar firman Tuhan hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami lagi untuk kami selalu lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Kebenaran yang memerdekakan. Kami lapar dan haus untuk melakukan kehendak Allah. Untuk hidup benar, berintegritas dimanapun kami pergi dan berada. Ya Roh Kudus tuntun kami ya Roh Kudus. Biar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Biar firman-Mu ini menjadi benih yang tertanam dengan baik di tanah hati yang baik. Kami mau hidup kami berbahagia di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu hidup kami jika melakukan kehendak Tuhan, maka kami akan dipuaskan oleh pribadi-Mu sendiri. Yang dunia tidak bisa ambil, yang iblis sekalipun tidak bisa ambil. Kepuasan yang datangnya daripada Tuhan. Kau membawa ini dalam hidup kami ya Bapa. Kau mau membawa ini dalam hari-hari hidup kami. Kami tahu ini perjalanan yang berat. Tapi bersama Yesus kami bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang ajaib. Haleluya, haleluya. Berikan jemaat-Mu kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dan biarlah kami tetap kuat. Tetap setia dalam menjalani ujian kehidupan kami. Kami tidak akan tinggalkan Engkau ya Tuhan. Kami akan terus mengejar kasih dan kebenaran. Karena disitulah akan ada kebenaran, kehidupan, dan kehormatan. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya hidup kekal bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi biar Roh Kudus-Mu yang berbicara dalam hidup setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Juga sebentar lagi kami akan membawa korban persembahan yang terbaik biar kami berikan. Ini semua kembali untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun di luar gereja ini. Biar segalanya kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Kuduskan setiap kami, layakkan setiap tangan, kaki, tangan, anggota tubuh kami untuk memberi korban persembahan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus, Roh kekuatan, Roh hikmat, Roh damai sejahtera, sukacita, Roh penolong, Roh yang mengurapi kita semua. Terima semua berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah jadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur, kami sudah berdoa. Kami akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Dalam hidup kita, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yeah. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita
Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita, dan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, dan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah